Hai, perkenalkan nama saya Trifemi. Hari ini saya akan membagikan beberapa tips atau tutorial untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari diri seorang siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, seorang siswa akan senantiasa semangat untuk belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Berikut beberapa tips. Yang pertama yaitu membuat agenda belajar. Langkah pertama untuk meningkatkan motivasi belajar kita yaitu dengan membuat agenda belajar. Karena agenda belajar akan membantu kita untuk mengatur waktu dan materi apa yang akan kita pelajari. Dengan demikian, kita akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Tips yang kedua yaitu menentukan gaya belajar. Setiap kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kamu harus tentukan apakah kamu termasuk seorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, maka akan lebih mudah untuk kamu memahami setiap materi yang kamu pelajari. Yang ketiga yaitu istirahat. Istirahat juga termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar, karena kalau kita belajar terus-menerus tanpa ada istirahat, maka otak kita dan tubuh kita menjadi lemah dan proses belajar tidak akan maksimal. Jadi istirahat juga dibutuhkan dalam proses belajar supaya setiap materi yang kita pelajari terserap optimal dan tubuh kita tetap fit dan sehat. Yang keempat yaitu hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat kita belajar juga menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, kita harus menghindari gangguan belajar yang mungkin terjadi. Kita harus mengatur waktu kita untuk bermain game, menonton TV, atau membuka sosial media. Maka, tidak akan mengganggu waktu kita untuk belajar. Yang kelima yaitu cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat, karena semua suasana akan menjadi tepat jika kita berhasil mengontrol diri kita. Kita bisa mencari tempat yang nyaman dan yang membuat kita fokus untuk belajar. Kita dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri kita sendiri, misalnya kita belajar di dalam kamar, di ruang tamu, atau di teras rumah, yang mungkin membuat kita nyaman dan kita fokus untuk belajar. Yang terakhir yaitu belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan belajar sendiri, kamu bisa belajar bersama teman, karena teman akan menjadi solusi ketika kamu menemukan kesulitan. Misalnya, kamu tidak mengerti setiap materi yang kamu pelajari, maka teman akan membantu kamu untuk menjelaskannya. Tetapi, jangan sampai belajar bersama teman membuat kita tidak lebih efektif, karena kita lebih banyak membuang waktu untuk mengobrol atau melakukan hal-hal lain. Untuk belajar yang optimal, itu memerlukan niat dan kemauan kita. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat adalah komitmen. Komitmen itu sangat penting untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan terus semangat, karena kesuksesan nanti kita di masa depan. Semoga motivasi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.